Jakarta adalah ibu kota atau mantan ibu kota dari negara tercinta kita yaitu Indonesia. Dan kalau lagi ngomongin Jakarta nggak pernah lepas dan sangat melekat dengan yang namanya kemacetan. Mau di Jakarta pinggiran seperti Depok yang lebih tepatnya di Margonda, itu udah terkenal banget dengan macetnya. Apalagi di pusat kotanya seperti Jakarta Pusat atau Jakarta Utara, yang mana seperti yang kita tahu daerah itu adalah daerah sibuknya, Jakarta. Karena di daerah tersebutlah pusat perekonomian Jakarta itu berada. Walaupun daerah sibuk Jakarta itu terkenal akan dengan kemacetannya, tapi beberapa hari terakhir ini beredar berita tentang kengerian kemacetan Jakarta yang lebih tepatnya di kawasan Tanjung Priuk. Pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, kemacetan yang dialami di Tanjung Priuk nggak main-main. Karena kemacetannya bisa mencapai 6 jam stuck nggak bergerak sama sekali. Dari Jalan Yosudarso sampai dengan ke arah pelabuhan. Tapi kenapa semua ini bisa terjadi? Apakah semua ini kesalahan truk yang berada di kawasan Tanjung Priuk tersebut? Jadi Tanjung Priuk adalah kawasan yang jalannya dipenuhi dengan truk muat barang, dari yang berukuran besar maupun kecil. Semua ini bisa terjadi karena Tanjung Priuk adalah kawasan yang sangat dekat dengan pelabuhan. Dan di pelabuhan Tanjung Priuk itulah proses import atau ekspor barang itu terjadi. Makanya kawasan Tanjung Priuk pasti akan dilalui banyak truk yang mau bongkar muat barang dari pelabuhan. Namun apakah kejadian kemacetan yang mengerikan kemarin di Tanjung Priuk salah dari truk-truk yang ada? Jadi dari beberapa berita yang beredar, kemacetan yang terjadi di Tanjung Priuk pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 adalah kemacetan yang paling parah yang pernah dialami sepanjang sejarah Tanjung Priuk. Semua ini bisa dibilang paling parah karena kemacetan ini membuat antrian hingga 4.000 truk yang tertahan saat akan keluar masuk pelabuhan. Bahkan menurut Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau biasa disebut APTRINDO, estimasi kerugian yang ditanggung pengusaha truk akibat kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara ini bisa mencapai 120 miliar rupiah. Kenapa bisa rugi segitu besar? Ya karena truk-truk yang harusnya bisa bongkar muat beberapa kali di satu hari, ini hanya mengalami stuck kemacetan yang berujung sampai 6 jam nggak gerak. Dan dengan hal ini juga mengakibatkan kerugian besar bagi para pengusaha truk yang ada di Jakarta. Tapi dibalik itu semua, imbas kemacetan horor yang terjadi pada hari Rabu itu, para pengemudi truk kontainer yang bergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia menuntut agar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo dipecat. Dan para pengemudi truk juga mendesak pemecatan Direktur Utama New Priok Container Terminal 1 dan Direktur Utama Multi Terminal Indonesia atau MTI. Karena ketiga perusahaan ini dianggap sebagai biang kerok penyebab kemacetan parah di kawasan Tanjung Priuk pada Rabu kemarin. Tapi dengan adanya tuntutan itu, tentu aja netizen Indonesia nggak bisa ikut menyalahkan dari tiga perusahaan itu aja. Karena menurut netizen Indonesia, banyak faktor juga yang bisa menyebabkan kemacetan parah itu bisa terjadi di Tanjung Priuk. Faktor yang pertama tentu aja karena adanya perang pajak antara Amerika dan Cina. Jadi perang tarif ini menyebabkan penurunan aktivitas pelabuhan di Tanjung Priuk, termasuk pembatalan kapal kargo dari Cina ke Amerika Serikat, yang pada gilirannya mengganggu alur ekspor impor dan distribusi barang yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk. Dengan demikian otomatis mau nggak mau, truk yang sudah sampai akan terhalang karena pembatalan kapal kargo ini, yang harus menunggu sampai waktu yang belum ditetapkan. Dan semua ini akan mengakibatkan penumpukan yang hebat sampai menjadikan kemacetan yang begitu parah di Tanjung Priuk. Kemudian selanjutnya banyak juga yang bilang kalau operator kren atau forklift itu juga dikasih uang pelancar. Mereka nggak akan mau untuk angkut peti kemas dari truk ke kapal. Ditambah ada isu juga tentang harus urus surat-surat di setiap gerbang yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk. Dan kalau nggak ada pelancar juga proses ini akan memakan waktu yang lebih lama daripada yang lainnya. Dengan hal ini aja, ini udah bisa menyebabkan antrian makin menumpuk di pelabuhan Tanjung Priuk. Dan kalau ngomongin soal truk sama jalan raya, kita juga harus lihat dari sudut pandang yang lebih dalam lagi tentang hal ini. Karena truk itu bukan sekedar kendaraan besar yang bikin macet, tapi juga bagian penting dari rantai distribusi nasional. Truk adalah tulang punggung logistik Indonesia. Kalau mereka nggak jalan, ya maka distribusi barang, bahan pokok, sampai kebutuhan industri itu semua bisa lumpuh. Tapi masalahnya justru di tempat yang seharusnya jadi pusat distribusi kayak pelabuhan Tanjung Priok ini, truk malah jadi korban sistem yang sangat amburadul. Dan salah satu hal yang jadi sorotan besar di sini adalah soal manajemen arus keluar masuk pelabuhan. Bayangin aja, pelabuhan internasional yang jadi pintu utama ekspor impor Indonesia nggak punya sistem traffic management yang bisa mengantisipasi lonjakan truk. Tapi itu semua bukan cuma karena volume, tapi juga karena lemahnya koordinasi antara operator pelabuhan, pemerintah, dan pengusaha logistik.
Kenapa bisa begitu? Ya tentu aja bisa. Karena satu pihak nyalahin pada jadwal kapal, pihak lain nyalahin prosedur yang berbelit. Sementara di lapangan, supir truk yang harus makan waktu sampai 6 jam tanpa gerak sedikit pun pada saat kejadian ini terjadi. Sementara itu biaya operasional truk juga jalan terus. Solar harus dibeli, supir harus dibayar, uang makan tetap jalan. Tapi barang nggak bergerak dan juga bongkar muat ikut jadi tertunda. Dan ini bukan cuma masalah sistem, ini masalah sistem yang sudah bobrok, tapi ya sudah didimin aja. Dan karena hal ini juga lah banyak supir truk yang merasa kalau hal ini membuatnya semakin kelelahan. Yang mana truk-truk itu banyak yang datang dari luar kota, seperti dari Bekasi, Karawang, bahkan sampai Cirebon atau Semarang. Bayangin gimana capeknya mereka nyetir ratusan kilometer cuman buat masuk pelabuhan. Terus harus nunggu 6 jam di jalan cuman gara-gara sistem pelabuhan yang gak siap karena lonjakan truk. Dan lebih parahnya lagi gak ada skema antrian digital atau zonasi yang jelas di area pelabuhan. Kenapa pelabuhan Tanjung Priok yang udah dibilang pelabuhan kelas dunia gak bisa bikin sistem antrian truk yang transparan seperti ini? Padahal sekarang udah tahun 2025, tapi SOP di pelabuhan masih mengandalkan komunikasi lisan dan juga pengarahan dari petugas lapangan yang sering nggak sinkron. Dan seperti yang dibilang tadi, isu soal uang pelicin alias uang pelancar itu jadi bumbu klasik yang nggak pernah hilang dari dunia logistik yang ada di Tanjung Priok. Kalau supir nggak bayar pelancar, antrian ya bisa lama. Kalau mau cepat ya bayar. Ini realita yang selama ini dibisikkan dari supir ke supir. Tapi semua orang industri ini tahu dan membiarkannya semua itu terus terjadi. Sementara pihak pengelola pelabuhan dan pemerintah hanya bisa kasih statement normatif tanpa adanya solusi konkret. Bilangnya akan dikoordinasikan, akan dibentuk tim evaluasi, akan ditindak tegas, tapi ujungnya ya tentu aja macet lagi. Tapi kita juga nggak bisa tutup mata soal infrastruktur sekitar Tanjung Priok. Jalan Yos Sudarso itu bukan cuma dilewati truk pelabuhan, tapi juga kendaraan pribadi, angkot, bis, sampai ojol. Jalan yang seharusnya jadi jalur utama logistik malah disatuin sama arus lalu lintas harian warga. Kenapa sampai hari ini belum ada jalur khusus buat truk logistik di sekitar pelabuhan? Ini bukan cuma soal kenyamanan pengguna jalan lain, tapi soal efisiensi waktu untuk para pekerja truk dan perusahaan juga. Dengan kondisi sekarang, supir truk bukan cuma harus sabar karena sistem yang amburadul, tapi juga harus siap dimaki, disalahkan, bahkan kadang kena tilang. Di saat mereka hanya mengerjakan tugas yang sedang dia jalanin. Jadi kesimpulannya, supir truk yang melewati jalan Tanjung Priok mereka cuma korban dari sistem yang nggak beres. Dan selama sistem ini terus kayak gini, maka jangan harap Tanjung Priok atau pelabuhan manapun di Indonesia bisa jadi pelabuhan kelas dunia yang efisien dan tertib. Karena dunia logistik itu bukan soal gedung megah atau alat berat canggih, tapi soal integrasi, komunikasi, dan manajemen. Selama itu semua nggak dibenahin, ya kemacetan kayak Rabu 16 April 2025 kemarin bisa terjadi kembali sewaktu-waktu. Jadi ya, truk bukan masalah utamanya di sini, tapi sistemnya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.